kelompok 2 yang terdiri dari saya, Desti Dea Ayunasari, NIM 2201010267. Saya Zalfa Salsabila, NIM 2201010293. Saya Sriwazuni Triana, NIM 2201010241. Saya Ikrimah Usna, NIM 2201010254. Saya Imalia Agustin, NIM 2201010311. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang koordinasi dan rentang manajemen. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjabarkan tentang pengertian koordinasi dan macam-macam ketergantungan. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang pengertian koordinasi, yaitu salah satunya Bapak Handoko. Mendefinisikan koordinasi sebagai proses perintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen, atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Selanjutnya ada 3 macam ketergantungan di antara satuan-satuan koordinasi, yaitu 1. Saling ketergantungan yang menyatu, 2. Saling ketergantungan yang berurutan, 3. Saling ketergantungan timbal balik. Masalah koordinasi ada 4. 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya, bagian penelitian yang mengembangkan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan komunikasi yang membuat keputusan yang cepat agar proses lancar, sedang bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. Yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan. Tipe-tipe koordinasi ada 2, yaitu yang pertama koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, koordinasi horizontal adalah koordinasi tindakan mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi aparat yang setingkat. Terima kasih. Sifat koordinasi. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama, sifatnya yaitu bersifat dinamis, bukan statis. Yang kedua yaitu menekankan kepada perseorangan seorang manajer. Yang ketiga yaitu koordinasi hanya untuk pekerjaan secara menyeluruh. Syarat-syarat koordinasi. Udah yang pertama, munculnya adanya pemikiran bahwasanya untuk kerjasama. Dari sini kita harus belajar bahwasanya kita harus mempunyai sudut pandang yang cukup luas. Karena apa? Karena di sini kita bergabung dengan kelompok lain, bukan secara individu. Untuk poin yang kedua yaitu adanya persaingan antar perusahaan. Di sini kita kalau ada persaingan, maka di situ mereka akan bersemangat untuk mencapai suatu tujuan masing-masing pada suatu perusahaan. Untuk poin yang ketiga yaitu saling menghargai serta memberi semangat antar sesama. 3. Pendekatan koordinasi yang efektif. Yang pertama, teknik manajemen dasar.
Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Mekanisme pengkoordinasian dasar, yaitu di dalamnya ada poin yang pertama, hierarki manajerial. Di sini yaitu terdapat struktur-struktur, susunan-susunan untuk pembagian tugas antar sesama. Poin yang kedua yaitu aturan dan prosedur. Di sini kita mempunyai batasan-batasan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk poin yang ketiga yaitu perencanaan dan penempatan tujuan, di mana kita sudah mempunyai perencanaan yang secara matang serta mempunyai tujuan yang jelas, maka harus ditetapkan untuk menjalankan agar bisa konsisten saat menjalankan tugasnya, serta mereka akan mendapatkan hasil yang efektif. Terima kasih. Selanjutnya adalah kebaikan dan hambatan koordinasi yang efektif. Yang pertama, beban tiap bagian tidak terlalu berat karena adanya keseimbangan antar bagian. Yang kedua, tiap bagian akan memperoleh informasi yang jelas dalam partisipasi pencapaian tujuan dan tahu peranan masing-masing sehingga dapat memberikan saran dan juga komentar terhadap kemungkinan ketidakserasian antar bagian. Yang ketiga, schedule kerja terkait sehingga menjamin penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, perbedaan tiap bagian dalam orientasi pencapaian tujuan. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Yang ketiga, perbedaan orientasi antar pribadi. Yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Yang selanjutnya adalah rentang manajer. Rentang manajer atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik dan juga bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Yang selanjutnya adalah penentuan rentang yang tepat. Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dan manajer dan pelaksanaan yang efektif dari bawahan mereka. Melebarnya rentang manajemen berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga dapat efektif. Adapun hubungan rentang manajemen di seluruh organisasi dan seluruh struktur organisasi, semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan semakin berbentuk tal dengan banyaknya terkait pengawasan di antaranya manajemen puncak dan tingkatan paling rendah. Sedangkan rentang manajemen yang melebarnya akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat, yang berarti terkait manajemen semakin sedikit dan akan mempengaruhi efisien manajer di semua tingkatan. Saya Zalfa Salsabila akan menyampaikan materi terakhir dari tugas pengantar manajemen, yaitu mengenai pendekatan gerai kunas. Dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu secara langsung, namun dengan bawahan yang diawasi, tetap juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Untuk rumusnya, teman-teman bisa melihat PowerPoint yang telah diberikan oleh Pak Majid. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Faktor yang pertama yaitu kesamaan fungsi-fungsi.
Yang kedua, yaitu kedekatan geografis. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Yang kelima, yaitu perencanaan yang dibutuhkan manajer. Dan yang terakhir, yaitu bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Selanjutnya, yaitu kewenangan atau authority. Ada dua pandangan mengenai kewenangan. Yang pertama, yaitu pandangan klasik atau hierarchical view. Yang kedua, yaitu pandangan berdasarkan penerimaan atau acceptance view. Selanjutnya, yaitu persyaratan agar kewenangan efektif menurut Chester Bernard. Yang pertama, yaitu bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pemimpin atau atasan. Yang kedua, yaitu pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, yaitu pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai jenis kewenangan. Ada 3 jenis kewenangan. Yang pertama yaitu 1, kewenangan lini. Yang kedua yaitu kewenangan staf, dan yang ketiga yaitu kewenangan fungsional. Untuk struktural dari kewenangan lini, kewenangan staf, juga fungsional bisa teman-teman lihat di PPT yang telah diberikan oleh Pak Abdul Majid. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi, dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Dan untuk mengenai manfaat pelimpahan wewenang, yang pertama yaitu pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua yaitu bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada sang orang yang bertanggung jawab tersebut. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.